Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ketua kelas dipimpin untuk membaca doa. Siap, berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Selamat siang anak-anak. Selamat siang, Bu. Ya, masih semangat semua? Masih. Masih semangat ya, alhamdulillah. Gimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah baik. Oke, sekarang dipersiapkan buku pelajarannya, dirapikan bangkunya, diambil sampah yang berserakan, dibuang ke tempat sampah. Oke, Ibu akan membacakan absen. Septian Yusuf, Hadir. Andika Yoga Suara, Hadir. oke, masuk semua ya. Ya, Bu. Ya, alhamdulillah masuk semua, sehat semua. Sebelum kita mempelajari materi pada hari ini, Ibu akan mereview sedikit tentang materi pada minggu lalu, yaitu mengimani kitab-kitab Allah. Ada Taurat, ada Zabur, ada Injil, ada Al-Quran ya. Coba sekarang Ibu ingin bertanya, siapa yang masih ingat nama-nama lain dari Al-Quran? Saya, Bu. Ya, Septian. Nama-nama lain Al-Quran adalah Al-Huda, Oke. Al-Furqan, Mm-mm. Asy-Syifa, Ya. Az-Zikr, Yang terakhir. Al-Kitab. Oke, betul. Bagus sekali. Jadi, nama-nama lain dari Al-Quran ada 5. Lima. Jangan sampai lupa ya. Yang pertama ada Al-Huda, Al-Huda. Yang kedua ada Al-Furqan, Al-Furqan. Yang ketiga Asy-Syifa, Asy-Syifa. Yang keempat Az-Zikr, Az-Zikr. Dan yang terakhir Al-Kitab. Nah, selain itu Ibu juga ingin menanyakan, siapa yang masih ingat apa keistimewaan dari Al-Quran? Saya, Bu. Ya, silakan. Keistimewaan Al-Quran adalah 1. Sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa. 2. Sebagai informasi kepada setiap umat bahwa Nabi dan Rasul terdahulu mempunyai syariat atau aturan dan caranya masing-masing dalam menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Al-Quran sebagai kitab suci terakhir dan terjamin keasliannya. 4. Al-Quran tidak dapat tertandingi oleh ide-ide manusia yang ingin menyimpangkannya. Yang terakhir, siapa yang masih ingat? Yang terakhir itu, apabila kita membaca dan mempelajari isi Al-Quran, maka termasuk ibadah ya. Masih ingat semua ya? Oke. Nah, sekarang judul kita pada hari ini yaitu hidup nyaman dengan perilaku jujur. Jadi hari ini kita akan mempelajari tentang pengertian jujur, keutamaan perilaku jujur, dan macam-macam jujur. Nah, jujur itu memiliki arti kesesuaian antara apa yang ia ucapkan dan apa yang ia perbuat sesuai dengan kenyataan yang ada. Jadi apabila ada suatu berita sesuai dengan kenyataan yang ada, maka dapat dikatakan jujur. Oke, apabila tidak sesuai dengan kenyataan yang ada, maka dapat dikatakan dusta. Nah, Allah juga memerintahkan kepada umatnya untuk selalu berperilaku jujur atau berperilaku benar, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shodiqin. Nah, sikap jujur atau perilaku jujur terdapat pada ucapan dan perbuatan. Jadi sebagaimana seseorang yang melakukan suatu perbuatan pasti sesuai dengan yang ada di batinnya, ya. Apabila tidak sesuai, maka dia dikatakan dusta atau berbohong seperti orang yang munafik. Nah, orang munafik itu ia menampakkan dirinya bahwa ia bertauhid, padahal di dalam hatinya ia tidak bertauhid. Jadi dusta merupakan ciri-ciri orang munafik.
Nah, sekarang siapa yang tahu hadis yang berisi tentang ciri-ciri orang munafik? Saya, Bu. Ya, silakan. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ayatul munafiqi salatun idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana rawahu al-Bukhari wa Muslim. Oke, betul. Jadi, ciri-ciri orang munafik itu ada 3. Yang pertama, apabila ia berbicara, ia berdusta. Apabila ia berjanji, ia mengingkari. Apabila ia dipercaya, ia berkhianat. Nah, selanjutnya yaitu keutamaan perilaku jujur. Nah, Nabi Muhammad SAW menganjurkan kepada umatnya untuk selalu berperilaku jujur, karena perilaku jujur merupakan akhlak yang mulia dan membawa kepada kebajikan, seperti hadis Nabi Muhammad SAW. Qala Rasulullah SAW, inna sidqa yahdi ilal birri wa inna birra yahdi ilal jannati, rawahul Bukhari wal Muslim. Sikap perilaku jujur merupakan faktor terbesar tegaknya dunia dan agama. Dunia akan hancur, agama akan lemah apabila di atasnya terdapat kebohongan, ya, pengkhianatan, dan orang-orang yang melakukan kecurangan. Maka dari itu kita tidak boleh melakukan dusta, ya. Nah, kita bisa temukan perilaku jujur dalam kehidupan kita sehari-hari, ya, karena perilaku jujur memudahkan segala urusan kita, memudahkan kita mendapatkan rezeki. Terdapat beberapa kisah teladan yang perlu kita teladani dari Nabi Muhammad SAW, yaitu dipercaya oleh Siti Khadijah untuk membawa barang dagangannya yang banyak, dan maka dari itu Nabi Muhammad mendapat keuntungan yang banyak pula. Di samping itu, dari apa yang dilakukan Nabi, tentu Allah memberikan kemudahan dalam perdagangannya, seperti itu, ya. Sebaliknya, apabila orang yang melakukan dusta atau berbohong, maka akan dipersulit segala urusannya dan dipersulit rezekinya, ya. Orang yang berbohong akan terus berbohong, ya, karena untuk menutupi kebohongan-kebohongan yang sudah ia lakukan. Nah, kejujuran itu berbuah kepada kepercayaan. Sebaliknya, kedustaan atau berbohong akan membuat orang tidak percaya lagi kepada kita. Nah, seperti contohnya apabila kalian berbohong kepada orang tua kalian tentang uang kebutuhan sekolah, ya. Kalian berbohong kepada orang tua kalian tentang uang kebutuhan sekolah. Kalian melebih-lebihkan, ya. Pasti ada rasa was-was atau takut dalam diri kalian apabila orang tua kalian mengetahui kalian berbohong. Nah, tidak nyaman bukan? Makanya jangan melakukan perilaku bohong atau tidak jujur, ya. Selanjutnya ada macam-macam jujur. Macam-macam jujur ada 3. Yang pertama, jujur dalam niat, jujur dalam perbuatan, jujur dalam ucapan. Nah, jujur dalam niat yaitu motivasi yang tergerak dari diri kita sendiri untuk melakukan sesuatu lillahi ta'ala, untuk melakukan sesuatu semata-mata mendapatkan ridho Allah. Contohnya kita melakukan sedekah kepada fakir miskin, ya, semata-mata ridho, untuk mendapatkan ridho Allah, tuh, ya. Nah, selanjutnya ada jujur dalam perbuatan. Jujur dalam perbuatan seperti pedagang buah yang menjual buah di pasar, ya, dia harus berperilaku jujur kepada pembelinya, tidak boleh mengurangi timbangan ataupun melebihkan timbangannya, harus berperilaku jujur. Nah, jujur dalam ucapan, kita harus mengucapkan jujur
atau memberikan kabar yang benar ya, sesuai dengan kenyataan yang ada. Tidak boleh kita lebih-lebihkan ya, nggak boleh. Jadi sampai sini ada yang ingin bertanya? Tidak ada? Paham semua ya? Oke, sekarang ibu akan memberikan tugas. Jadi di sini ada beberapa gambar. Silakan kalian amati dengan teman sebangku kalian. Kalian diskusikan ya. Kalian berikan tanggapan dan pesan yang terdapat dalam gambar yang ibu berikan. Oke, ibu kasih waktu 15 menit. Silakan dikerjakan. Ya, waktu selesai, silakan dikumpulkan. Ya, bagus. Sudah semua dikumpulkan ya? Nah, kesimpulan pada pelajaran kita hari ini, pentingnya berperilaku jujur, karena perilaku jujur akan membuat hidup kita menjadi nyaman, tidak gelisah ya. Kebalikannya, apabila kita terus berbohong, pasti kita selalu merasa cemas, gelisah, was-was ya. Nah, seperti itu, oke. Untuk tugas di rumah, ibu akan berikan tugas. Silakan kalian buat 4 kelompok ya. Jadi masing-masing kelompok akan ibu berikan studi kasus. Nah, kalian diskusikan dan silakan buat mind map. Oke, sampai sini paham tugas untuk di rumah? Ya. Nah, dan silakan kalian presentasikan untuk besok ya. Untuk materi besok kita akan membahas presentasi dari kalian, dan kita juga akan membahas tentang petaka kebohongan dan hikmah perilaku jujur. Jadi ibu harap kalian di rumah sudah membaca tentang petaka kebohongan dan hikmah dari perilaku jujur agar kita siap untuk mempelajari materi tersebut ya. Mungkin cukup sekian pelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang ibu berikan bermanfaat untuk kalian semua ya. Ketua kelas silakan dipimpin untuk membaca doa. Ya, berdoa selesai. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.